orang fasik ataupun orang kafir. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan buat mereka bagaimana beratnya siksaan sehingga mereka minta dikembalikan ke dunia, dan ini berarti memang ada pembicaraan, ada suara mereka keluar, tapi kita yang masih hidup tentu tidak bisa mendengar masalah itu. Semuanya kelihatan, wajah mereka belang dan bokong mereka bagian belakang itu seperti hangus terbakar. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat dalam sebuah riwayat Bukhari, apakah kalian mau bedakan atau tahu mana korban kalian dan mana korban para malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua yang kalian temukan di bagian leher, wajah, dan di bagian jari-jari mereka, itu terputus dengan ada luka terbakar, maka itulah korban malaikat. Nama Al-Kadzab, ya, orang yang mengaku sebagai Nabi di zaman Nabi SAW atau Nabi itu meninggal, maka pada saat dia meninggal di tangan Khalid bin Walid, dia dibunuh oleh Wahsy, ya, ditombak dan ditemukan jenazahnya seperti ayat ini dijelaskan. Kalau bagian wajahnya ditemukan ada seperti pukulan yang sangat keras sehingga membuat bagian wajahnya itu seperti gepeng. Dan ini juga terjadi pada orang yang mengaku nabi palsu. Itu menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin sekarang. Ayat yang kedua tadi surah Sajdah ini menjelaskan tentang prosesi keluarnya ruh oleh malaikat maut, tapi itu ayat 11, ayat 12 menjelaskan ini adalah keterangan masalah orang fasik ataupun orang kafir. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan buat mereka bagaimana beratnya siksaan sehingga mereka minta dikembalikan ke dunia, dan ini berarti memang ada pembicaraan, ada suara mereka keluar, tapi kita yang masih hidup tentu tidak bisa mendengar masalah itu. Juga tentang sama prosesi kematian ini, ruh yang dicabut dan beda-bedanya prosesi kematian disebutkan dalam surah Al-An'am. Surah nomor 6 ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah Allah yang telah mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya, dan diutusnya kepada kalian malaikat-malaikat penjaga. Sampai sini tentu masalah kita masih hidup, semua kita punya malaikat penjaga yang mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Lalu sehingga lanjutan ayatnya, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami tidak akan melalaikan kewajibannya. Jadi dua ayat pertama tadi menjelaskan orang beriman kalau meninggal seperti apa. Ayat yang keduanya tadi Sajdah menjelaskan orang kafir. Lalu ayat Al-An'am menjelaskan kalau malaikat-malaikat ini baik orang beriman ataupun orang kafir dan fasik, mereka tidak akan terlambat sama sekali dalam mencabut ruh. Dikatakan di situ malaikat-malaikat kami tidak akan melalaikan kewajiban. Yang dimaksud juga dengan la yufarritun adalah mereka tidak terlambat, sangat cepat dalam mencabut ruh itu. Juga dalam surah An-Nahl, kita kembali surah nomor 16 tadi, ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqaus salama ma kunna na'malu min su bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, artinya orang-orang yang banyak dosanya, lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Maka malaikat menjawab, ada, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat surah An-Nahl 28 menjelaskan tentang orang muslim yang lalai. Jadi kita kembali lagi, An-Nahl 32 tadi menjelaskan orang mukmin yang meninggal dalam keadaan baik. Surah As-Sajdah 11 dan 12 menjelaskan orang kafir kalau meninggal seperti apa, ruhnya keluar. Dan juga An-Nahl 28 menjelaskan orang-orang muslim yang lalai. Masing-masing punya keadaan berbicara dengan malaikat yang sedang mencabut ruhnya. Kata Imam Qurtubi, ayat-ayat di atas semuanya menceritakan secara garis besar
bagaimana cara Allah yang maha tinggi mematikan manusia. Ayat-ayat itu kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya sebagaimana akan dijelaskan dalam pasal ini, tapi setelah menjelaskan beberapa ayat. Juga firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Anfal ayat 50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna ujuhahum wa adbarahum. Lanjutan ayat, wa dzuqu adzabal hariq. Andai saja kalian bisa melihat bagaimana malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir sambil memukul muka dan punggung mereka dan dikatakan rasakanlah panasnya api neraka. Juga ayat yang berbunyi dalam surah Muhammad ayat 27. Ini butuh untuk kita buka ayatnya. Surah nomor 47 ayat 27. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan bagaimana keadaan mereka apabila malaikat mencabut nyawa mereka selain memukul muka mereka dan punggung-punggung mereka. Kata Imam Qurtubi, kedua ayat ini khusus membicarakan tentang matinya orang kafir yang terbunuh dalam perang Badar. Menurut versi yang disepakati oleh para ahli takwil atau tafsir, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, meskipun ada pendapat lain seperti Al-Mahdawi umpamanya, dia mengatakan bahwa orang-orang kafir sampai sekarang pun masih tetap dimatikan dengan cara dipukul dan dihinakan. Jadi prosesi orang mati kafir tadi sudah dijelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 12 tadi, kalau mereka akan berbicara dengan malaikat dan malaikat akan menghinakan mereka. Di dalam surah An-Nahl 50 dan Muhammad 27 dijelaskan kalau mereka dipukul wajahnya. Khusus di sini masalah dipukul wajah dan bokong mereka sehingga berbekas. Seperti jenazahnya para orang-orang kafir di Badr, semuanya kelihatan. Wajah mereka belang dan bokong mereka bagian belakang itu seperti hangus terbakar. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat dalam sebuah riwayat Bukhari, apakah kalian mau bedakan atau tahu mana korban kalian dan mana korban para malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua yang kalian temukan di bagian leher, wajah, dan di bagian jari-jari mereka, itu terputus dengan ada luka terbakar, maka itulah korban malaikat. Sampai ada beberapa sahabat yang mengatakan, saya pernah di perang Badar, ingin menebas leher seorang kafir. Setelah duel dengan dia, pedangnya sudah jatuh. Pada saat saya melayangkan pedang saya untuk menebas lehernya, maka tiba-tiba lehernya sudah terbang sendiri. Dan ternyata dia meninggal dunia. Lalu dia laporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, begini kejadiannya. Maka kata Nabi SAW, itu adalah korban para malaikat. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, pendapat umumnya ulama adalah korban-korban Badar. Makanya kita tidak temukan sekarang orang kafir belang wajahnya pada saat meninggal. Karena kalau orang tidak fahami tentang kejadian ini terjadi di perang Badar sebab turunnya dua ayat ini, maka orang akan memahami kenapa ada orang kafir yang meninggal kulitnya masih mulus, wajahnya masih bagus. Mana firman Allah yang mengatakan malaikat akan mencambuk mereka? Ini umumnya pendapat jumhur ulama. Ada pendapat sebagian ulama diantaranya disebutkan Al-Mahdawi. Salah satu dari sekian banyak ulama yang mengatakan ini terjadi pada orang kafir, tapi terjadinya tanpa diketahui oleh orang yang masih hidup. Bagaimana Allah menghantamnya, bagaimana Allah mengizinkan para malaikat memukulnya, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, sementara itu Muslim meriwayatkan atau Imam Muslim dalam sebuah hadis yang panjang, Abu Zamil menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tak kala ada seorang laki-laki dari kaum muslimin berusaha keras mengejar seorang laki-laki dari kaum musyrikin yang ada di depannya, tiba-tiba dia mendengar suara pukulan cambuk di angkasa dan suara seorang penunggang kuda berseru, cepatlah, hai Haizum. Tiba-tiba dia melihat orang musyrik yang ada di depannya tadi telah roboh terlentang. Dia memeriksanya, ternyata telah terpotong hidungnya dan terbelah mukanya. Dia memeriksanya, ternyata telah terpotong hidung dan mukanya akibat pukulan cambuk. Maka orang-orang menyaksikan peristiwa itu semuanya. Lalu seorang sahabat Ansar menemui Rasulullah SAW untuk melaporkan kejadian itu. Maka Nabi SAW bersabda, kamu benar, itu adalah bantuan dari langit kedua. Maksudnya dari Allah SWT, malaikat yang datang. Pada hari itu kaum muslimin berhasil membunuh 70 orang kafir dan menawan 70 orang lainnya, dan seterusnya sebagaimana dituturkan oleh Abu Zamil. Maksudnya terjadi di perang Badar.
Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tadi terjadi di perang Badr. Banyak di antara korban mereka kelihatan wajahnya hitam dan bokongnya terbakar, ya, jari-jarinya terputus. Jadi pendapat yang paling kuat sebenarnya menjelaskan tentang ayat ini terjadi pada perang Badr saja, yang lainnya tidak. Karena banyak korban juga orang-orang kafir setelah peperangan ini seperti perang Hunain misalnya, dan juga ada perang Bani Mustaliq, ya, ada perang-perang yang lain, itu tidak disebutkan kalau korban-korban orang kafir seperti ini keadaannya. Seperti korban yang dibunuh juga oleh Ali bin Abi Thalib pada saat perang Ahzab, ada di situ jenazahnya. Dan pada saat itu sempat beberapa saat dengan kaum muslimin lalu dilemparkan jenazahnya melewati parit atau khandak. Tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan kalau wajah mereka merah atau menghitam dan terbakar sebagaimana ayat tadi menjelaskan itu. Berarti yang lebih kuat pendapat di sini adalah memang terjadi hanya pada korban Badr saja. Dan memang di Badr ini dihadiri oleh para malaikat dan malaikat punya peran. Satu-satunya peperangan yang dihadiri oleh malaikat hanya Badr, yang hadir dan ikut berperang hanya Badr saja. Perang yang lain di zaman Nabi SAW ada malaikat hadir seperti perang Hunain tapi tidak ikut berperang. Di antaranya kisah tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau orangnya kecil sekali, kurus, ya, saking kecilnya dan kurusnya. Satu waktu pernah Abdullah bin Mas'ud naik di atas sebuah pohon kurma dan tertiup angin karena angin kencang. Zaman dulu orang kalau mau lihat adakah kafilah datang dari jauh, mereka naik ke atas pohon kurma. Ibnu Mas'ud naik ke atas pohon kurma, di sahabat di bawah lagi nunggu berita, ada enggak kafilah kelihatan dari jarak jauh. Ternyata angin cukup kencang sehingga betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kelihatan. Abdullah bin Mas'ud masyhur, mungkin teman-teman sering baca hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Orang perawi hadis yang cukup banyak, sekian ribu hadis yang diriwayatkan oleh dia. Rupanya tersingkap betisnya dan saking kecilnya sampai sahabat tertawa melihat kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud, jadi kurus sekali. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian menertawakan betisnya Ibnu Mas'ud sementara kedua betisnya di timbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Kejadiannya pada saat Ibnu Mas'ud masuk di perang Badr, dia menawan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nanti dia masuk Islam, waktu itu belum masuk Islam. Dia ikut berperang di Badr karena dia diperintahkan oleh sukunya. Makanya kata Nabi SAW kepada para sahabat, kalau kalian temui Abbas di medan perang jangan ada yang bunuh, karena dia keluar hanya karena dipaksa oleh kaumnya. Lalu pada saat itu Abbas orangnya seperti Umar bin Khattab, kalau naik di kuda, duduk di kuda kakinya bisa sampai di tanah. Jadi saking tingginya 2 meter sekian. Dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud, ditawan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pegang tangannya, maka Abbas teriak-teriak pada saat itu, kesakitan. Semua orang menyaksikan. Lalu kemudian berkatalah ya, orang-orang, hai Abbas, ada apa denganmu? Badan sebesar ini, kamu teriak karena dipegang oleh Ibnu Mas'ud yang sekecil itu? Maka kata Abbas, demi Allah seakan-akan tanganku akan patah. Maka Ibnu Mas'ud sempat tertawa melihat kejadian tersebut. Karena memang dia tahu tangannya 2 cukup memegang 1 tangan Abbas. Gitu. Tapi 2 tangannya bisa dipegang dan kesakitan. Gitu. Maka Nabi SAW membisikkan Ibnu Mas'ud sambil berkata, hai Ibnu Mas'ud, jangan kamu bangga dulu karena itu adalah bantuan dari malaikat. Jadi bukan kau yang melakukannya. Kita juga kalau masuk di kancah peperangan teman-teman sekalian harus diketahui sebenarnya tentu kita disuruh punya persiapan ya, punya persiapan kalau mau berperang. Tapi kalau sampai terjadi jihad dan kita lagi berperang, yang membunuh orang-orang kafir sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Bukan kita. Jadi walaupun kita tidak punya keterampilan dalam berperang pun kata sebagian ulama, asal kita masuk jihad dan ikhlas, kita bisa membunuh orang kafir, kuasa Allah. Makanya Allah menyebutkan tentang pasukan Nabi SAW, para sahabat, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Kalian tidak pernah membunuh orang-orang kafir itu, tapi Allah yang telah membunuh mereka. Dan ini banyak sekali fakta dalam lapangan tentang masalah kejadian tersebut. Di Badar, para malaikat hadir dan disaksikan oleh para orang-orang kafir dan juga mereka ya memukul wajah dan bokong orang-orang kafir tersebut dan memutus jari-jari mereka sebagaimana ayat Al-Quran. Di perang Hunain mereka hadir tapi tidak ikut berperang dan banyak orang kafir yang mati di perang-perang lain tapi tidak terjadi ini. Berarti kesimpulan dari paragraf tadi yang kita jelaskan adalah memang kedua ayat tadi lebih cenderung jumhur ulama mengatakan terjadi di Badar. Masalah riwayat yang berbunyi ada seorang sahabat mendengarkan suara cambuk riwayat Imam Muslim dan berbunyi hai Haizum cepatlah.
Ada seorang sahabat ini kebetulan datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, tadi di kancah peperangan ceritanya begini. Saya dengar ada suara mengatakan, hai Haizum, cepatlah. Lalu kemudian seorang kafir tiba-tiba hidungnya dan wajahnya jadi belang dan hidungnya terputus. Maka kata Nabi SAW, itu malaikat yang memanggil temannya untuk segera menghukum, ya, untuk segera menghukum orang kafir yang telah diperintahkan Allah untuk membunuhnya. Jadi memang Haizum adalah nama malaikat di sini. Tapi dia malaikat siapa? Apakah dia termasuk bertugas rombongan dari malaikat maut? Apakah dia malaikat khusus untuk membunuh orang-orang kafir? Allahu alam. Tapi ada nama malaikat Haizum dan ini riwayat sahih beda dengan riwayat tadi yang sudah disebutkan sebelumnya yang belum ada pensahihan atau pencarian tentang masalah kesahihannya. Baik, paragraf terakhir dalam bahasan kita tadi ini tentang masalah bagaimana cara mati adalah firman Allah SWT surah Al-An'am ayat 93. Ini juga sama ayatnya tidak ditulis di sini. Al-An'am surah nomor 6 kita lihat ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Dan siapa yang lebih zalim kata Allah daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah dan berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu kepadanya. Artinya orang yang dusta mengatakan nabi dirinya padahal bukan nabi. Dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya orang-orang seperti ini. Jadi ini digarisbawahi kalimat alangkah dahsyatnya sekiranya orang-orang seperti ini. Maksudnya ini prosesi kematian orang yang mengaku nabi palsu, ya. Kalau mereka berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata keluarkanlah nyawa kalian. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kamu selalu membohongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan ini subhanallah ayat ini terjadi dan disaksikan oleh para sahabat pada jenazahnya Musailamah Al-Kadzab, ya, orang yang mengaku sebagai nabi di zaman Nabi SAW atau nabi itu meninggal. Maka pada saat dia meninggal di tangan Khalid bin Walid, dia dibunuh oleh Wahsy, ya, ditombak dan ditemukan jenazahnya seperti ayat ini dijelaskan. Kalau bagian wajahnya ditemukan ada seperti pukulan yang sangat keras sehingga membuat bagian wajahnya itu seperti gepeng. Dan ini juga terjadi pada orang yang mengaku nabi palsu. Berarti tidak semua orang kafir kalau meninggal keadaan wajahnya rusak ataupun badannya terbakar. Tapi ada orang-orang tertentu. Selain korban Badar juga akan terjadi bagi siapapun yang mengaku nabi palsu. Kalau di zaman sekarang pun ada, maka pasti prosesi jenazahnya atau jasadnya akan ditemukan hal yang sama. Akan ada pukulan yang keras di bagian wajah yang menggambarkan tentang siksaan yang diberikan kepada dia. Ya, Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Belum ada. Saya tutup teman-teman sekalian dengan pasal kita di sini. Sebelum nanti insya Allah kita bahas rupa malaikat maut ketika mencabut nyawa orang mukmin dan juga orang kafir. Yaitu pencabutan nyawa manusia dalam berbeda tempat dan waktu pada waktu yang sama. Misalnya ada orang mati di Amerika, ada orang mati di Indonesia. Seperti apa prosesinya? Kata Imam Qurtubi, jika ada yang bertanya bagaimana cara menggabungkan ayat-ayat tadi di atas atau yang sudah kita bahas sebelumnya, dan bagaimana cara malaikat maut mencabut dalam satu waktu beberapa nyawa manusia yang meninggal di timur ataupun di barat, maka jawabannya adalah bahwa kalimat tawaffa dalam Al-Quran atau tawaffaitu ad-daina atau istaufaitu ad-daina
Artinya saya memegang atau menerima hutang tanpa menyisakan sedikit pun darinya. Dan terkadang kata tawaffa yang dikatakan dalam Al-Quran, idh yatawaffal ladina kafaru, pada saat malaikat mewafatkan orang-orang kafir. Kalimat wafat itu dari bahasa Arab bisa diambil dari kalimat tawaffaitu daina. Artinya aku telah melunasi utangku dan tidak menyisakan sedikit pun. Dan kata tawaffa juga dikaitkan dengan malaikat maut karena dia yang melakukan langsung pekerjaan ini. Terkadang dikaitkan juga dengan para pembantu-pembantunya karena mereka yang melaksanakannya, dan terkadang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa ketika matinya. Juga dalam firman yang lain surah Al-Hajj, dan dialah Allah yang telah menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu. Juga dalam surah Al-Mulk, ayatnya mirip semuanya ini. Allah telah menjadikan hidup, mati dan hidup sebagai ujian buat kalian. Jadi malaikat yang disuruh melakukan satu pekerjaan pada hakikatnya dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut atau para pembantunya mencabut itu. Pendapat sebagian ulama mengatakan malaikat maut, ya, yang dinamakan malaikat maut, dia adalah pemimpin para malaikat khusus masalah tugas mencabut ruh. Kalau satu waktu ada orang 1 juta orang meninggal karena terjadi gempa, tsunami, ya, atau peperangan, maka berarti malaikat maut itu menugaskan para orang-orang yang ada di bawahnya. Atau yang dimaksud dengan malaikat maut adalah kelompok. Seperti juga malaikat pencatat amal, karena semua manusia ada pencatat amalnya. Maka ada kelompok malaikat yang mencatat amal, ada kelompok malaikat yang mencabut ruh, ya, ada kelompok malaikat yang meniupkan ruh di rahim manusia atau di rahim seorang perempuan. Karena kalau perempuan yang hamil seluruh dunia misalnya sekian ribu orang, maka harus di waktu yang bersamaan ada peniupan ruh. Semua ini pendapat yang kedua mengatakan adalah nama kelompoknya. Al-Kalabi menerangkan malaikat maut mencabut nyawa dari jasad lalu menyerahkannya kepada malaikat rahmah. Jika dicabut nyawa seorang mukmin dan jika nyawa seorang mukmin diberikan kepada malaikat rahmah. Jika orang kafir maka diserahkan kepada malaikat azab atau penyiksa. Pengertian ini yang diterangkan dalam sebuah hadis Al-Bara yang nanti akan dibahas insyaAllah. Disebutkan dalam sebuah kabar dari Nabi SAW menyatakan sesungguhnya malaikat maut memanggil ruh-ruh sebagaimana seseorang dari kalian memanggil anak kudanya atau anak sapian kudanya, kemarilah, kemarilah. Pada kabar tersebut di atas, Nabi SAW menyatakan maksudnya bahwa malaikat maut itu memanggil ruh orang-orang yang akan dimatikan dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada pertanyaan? Dan dalam kabar yang lain, malaikat maut duduk, di hadapannya ada lembaran-lembaran atau ada lembaran tempat menulis ajal orang di malam nisfu Sya'ban, yaitu malam untuk segala urusan yang penting-penting dijelaskan di pertengahan bulan Sya'ban, seperti rezeki dan ajal manusia. Menurut pendapat sebagian ulama seperti Ikrimah dan lainnya, tapi yang benar malam dijelaskan urusan yang penting-penting adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana dinukil dari Qatadah, Al-Hasan, Mujahid dan lain-lainnya. Pendapat kedua ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Dukhan ayat 1 dan ayat 3 tentang masalah penulisan apapun di Lailatul Qadar. Sampai sini paragrafnya dimaksud adalah malaikat maut bisa saja mencabut dengan bertugas sendiri, mencabut semua, atau menugaskan para pembantu-pembantunya, atau dia duduk lalu kemudian melihat daftar tulisan orang-orang yang akan dicabut nyawanya. Kemudian malaikat maut pun memanggil satu persatu mereka sehingga berkumpul nyawa tersebut lalu ditarik sekaligus dengan cara dikeluarkan secara serentak. Menurut Ibnu Abbas bahwa Allah membuat keputusan-keputusan di malam nisfu Sya'ban lalu menyerahkan kepada para malaikat yang akan mengurusnya di malam Lailatul Qadar. Berarti Ibnu Abbas menggabungkan antara dua pendapat. Yang dimaksud juga di sini adalah malam nisfu Sya'ban atau malam Lailatul Qadar, malaikat maut duduk lalu menerima daftar nama-nama orang yang akan mati. Kemudian memanggil mereka atau memanggil ruh-ruh tersebut lalu kemudian menyatukan dan menarik sekaligus semuanya. Ini makna paragraf sampai tadi yang kita bacakan. Sahdan berkata, apabila usia manusia atau seorang yang akan dicabut nyawanya telah habis,
maka gugurlah dari Sidratul Muntaha selembar daun di mana nama orang itu tertulis. Daun itu gugur dan jatuh persis pada lembaran yang ada di tangan malaikat maut tadi. Dengan demikian maka ketahuilah bahwa umurnya telah habis, ajalnya telah tiba dan jatah makanannya juga sudah terputus. Dan menurut kabar lainnya, malaikat maut ada di bawah arsy dan lembaran-lembaran orang yang mati berjatuhan kepadanya. Adapun yang dimaksud lembaran itu adalah daun-daun Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Ya, ini yang disampaikan sampai sini tentunya. Baik, begitu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kalau ada benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.